Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rasio profitabilitas. Sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Lus Sumertini dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Purnami, NIM 1717041008. Perkenalkan, nama saya Nika Daria Parwati, NIM 1717041033. Perkenalkan, nama saya Yuli Indrawati, NIM 1717041025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat dari rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi, biasanya dalam 1 tahun. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaan rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keenam, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri. Yang ketujuh yaitu adapun tujuan lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, di mana perusahaan atau manajemen dalam perusahaan bisa mengetahui laba perusahaan dalam satu periode tertentu, misalnya dalam 1 tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, di mana manajemen perusahaan bisa mengetahui posisi laba yang sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Manajemen bisa membandingkan laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang, apakah laba perusahaan itu meningkat ataupun menurun. Yang ketiga yaitu mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima yaitu mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu ada profit margin on sales. Profit margin on sales atau rasio profit margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin, di mana terdapat dua rumus untuk mencari profit margin. Yang pertama itu untuk mencari profit margin laba kotor. Rumusnya adalah penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi sales. Untuk contoh perhitungannya dapat dilihat pada slide, di mana untuk tahun 2005 didapatkan hasil sebesar 32% dan untuk tahun 2006 didapatkan hasil sebesar 31%. Jadi, jika rata-rata industri untuk profit margin adalah 30%, maka laba perusahaan tahun 2005 dan 2006 baik karena berada di atas rata-rata industri. Yang kedua yaitu untuk margin laba bersih, di mana rumusnya adalah earning after interest and tax dibagi sales. Untuk contoh perhitungannya dapat dilihat pada slide, di mana untuk tahun 2005 didapatkan hasil sebesar 21,8% dan tahun 2005 didapatkan hasil sebesar 16,3%. Jadi hasil kedua
tahun tersebut menunjukkan adanya penurunan rasio yang cukup besar dari tahun 2005 ke 2006, yaitu sebesar 5,5%. Selanjutnya yaitu ada hasil pengembalian investasi atau return on investment, di mana hasil pengembalian investasi atau return on investment merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya, di mana untuk rumusnya yaitu earning after interest and tax dibagi total aset. Untuk contoh perhitungannya dapat dilihat pada slide, yaitu untuk tahun 2005 didapatkan hasil sebesar 31% dan untuk tahun 2006 didapatkan hasil sebesar 23%. Jadi perhitungan ROI tahun 2005 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 31%. Kemudian untuk tahun 2006 turun menjadi 23%. Artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 8% dan menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh return on investment. Yang selanjutnya itu ada hasil pengembalian investasi dengan pendekatan DuPont, di mana untuk mencari hasil pengembalian investasi dengan pendekatan DuPont yaitu dengan rumus margin laba bersih dikali perputaran total aktiva. Untuk contoh perhitungannya dapat dilihat pada slide, yaitu untuk tahun 2005 didapatkan hasil sebesar 0,308 dan untuk tahun 2006 didapatkan hasil sebesar 0,226. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya ada hasil pengembalian ekuitas atau return on equity, di mana hasil pengembalian ekuitas atau return on equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini merupakan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Untuk rumusnya bisa dilihat pada slide. Dan untuk perhitungan tahun 2005 tahun 2006 bisa dilihat pada slide, di mana untuk tahun 2005 mendapatkan hasil sebesar 57,6% atau dibulatkan menjadi 58%, dan untuk tahun 2006 mendapatkan hasil sebesar 43%, di mana perhitungan ROI tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 58%, kemudian pada tahun 2006 turun menjadi 43%, artinya hasil pengembalian investasi ini berkurang sebesar 15%, dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI seiring dengan menurunnya ROI. Selanjutnya itu adalah hasil pengembalian ekuitas dengan pendekatan DuPont, di mana berikut adalah cara untuk mencari hasil pengembalian ekuitas dengan pendekatan DuPont, yaitu sebagai berikut, di mana rumus bisa dilihat pada slide dan juga cara perhitungannya. Di sini untuk tahun 2005 mendapatkan hasil sebesar 0,575 dan untuk tahun 2006 mendapatkan hasil sebesar 0,430. Selanjutnya itu adalah laba per lembar saham biasa, di mana rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham, di mana rasio yang rendah berarti manajemennya belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya, dengan rasio yang tinggi maka kesejahteraan pemegang saham akan semakin meningkat. Rumus untuk mencari laba per lembar saham bisa dilihat pada slide dan juga untuk perhitungannya bisa dilihat pada slide. Di sini untuk tahun 2005 mendapatkan hasil sebesar 810,00 dan untuk tahun 2006 mendapatkan hasil sebesar 565,00. Di mana dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun sehubung dengan menurunnya laba per lembar saham yang disampaikan atau yang dihasilkan oleh perusahaan. Penurunan ini lumayan cukup besar, itu sebesar 255,00 per lembar saham. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Hanafi, di mana menurut Hanafi rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan
modal saham tertentu. Menurut Hanafi, ada 3 jenis rasio yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan. Yang pertama ada profit margin. Profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan pada tingkat penjualan tertentu. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung profit margin yaitu profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Sedangkan profit margin yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya yang telah tercantum, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Lalu yang kedua yaitu return on asset atau ROA. Return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan berdasarkan aset atau aktiva tertentu. ROA atau return on asset ini biasanya juga disebut dengan ROI atau return on investment. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung return on asset yaitu return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset atau total aktiva. Return on asset yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset yang berarti efisiensi manajemen. Lalu yang ketiga ada return on equity atau ROE. Return on equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan berdasarkan modal saham tertentu. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung return on equity yaitu return on equity sama dengan laba bersih dibagi modal saham. Meskipun return on equity ini menghitung laba dari sudut pandang pemegang saham, tetapi return on equity ini tidak memperhitungkan dividen ataupun capital gain untuk pemegang saham. Oleh karena itu, rasio ini bukanlah rasio yang mengukur return pemegang saham yang sebenarnya. Lalu poin yang terakhir yaitu hasil pengukuran rasio profitabilitas. Dapat dilihat pada slide, ada tabel yang menunjukkan hasil perhitungan rasio profitabilitas dan juga standar industri yang ditetapkan. Yang pertama ada net profit margin. Net profit margin pada tahun 2005 sebesar 21,78%. Lalu pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 5,5% menjadi 16,28%. Jika standar industri untuk net profit margin adalah 20%, maka kondisi perusahaan pada tahun 2005 dapat dikatakan baik, sedangkan kondisi perusahaan pada tahun 2006 dapat dikatakan kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Lalu yang kedua ada return on investment atau ROI. ROI pada tahun 2005 sebesar 31%, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 23%. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2005 ke 2006 sebesar 8%. Jika standar industri untuk return on investment adalah 30%, maka kondisi perusahaan pada tahun 2005 dapat dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri, sedangkan kondisi perusahaan pada tahun 2006 dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata standar industri. Lalu yang ketiga ada return on equity atau ROE. ROE pada tahun 2005 sebesar 57,60%. Sedangkan ROE pada tahun 2006 sebesar 43%. Jika standar industri untuk return on equity ini sebesar 40%, maka kondisi perusahaan pada tahun 2005 maupun 2006 dapat dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Lalu yang keempat ada earning per share of common stock. Earning per share of common stock pada tahun 2005 sebesar Rp810, sedangkan pada tahun 2006 sebesar Rp565. Dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sebesar Rp255 dari tahun 2005 ke 2006. Artinya perusahaan dapat dikatakan gagal dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, manajemen harus melakukan evaluasi
lagi untuk mengkaji mengapa semua profitabilitas perusahaan menurun. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.